Asik. Wih, opa nih gue yang keren sekali nih. Seruling sakit sembunyi. Keren bunyi serulingnya, Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, Wah, jangan hanya siapa konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Gatel. Ngapain tuh, Mas? Aku nyari Amin Rais ini, Mas. Kenapa dicari Cari Amin Amin Rais? Rais. Kurang ajar kok, semakin tua ya. Kok Kurang bisa ajar tuh? Amin Rais itu. Kenapa, Mas? Lah Gibran bilangnya sakit jiwa bilangnya Gibran. Oh Kurang ajar itu namanya. Oh, itu kurang ajar itu. Gua tak cari ini Amin Rais ini. Kurang ajar itu. Kok bisa itu loh Gibran sakit jiwa itu loh. Dan kurang ajar tenan itu, Mas. Tak cari ini. Jadi nyarinya di situ. Dari sana aku. Nyarinya di situ, Mas. Iya, di sana enggak ada. Nggak ketemu ya? Lah kok bisa itu loh. Gibran dibilang sakit jiwa itu kurang ajar itu. Waduh. Bahaya orang itu. Tak cari dari tadi enggak ketemu. Bahaya ini. Cari aja, siapa tahu dia ada naik di atas pohon tuh. Gibran, si manusia celaka. Dan Wah, ini adiknya debat Kaisang seru ya, guys. dalam akun Si Sengkuni sama dibedah oleh netizen, mantan pacarnya ini. maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Buset. Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, Sampah masyarakat. telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Asik. Mampus loh, kena marah dari si Eyang ini. Wow, setelah marah-marah, mereka akhirnya berdamai. Menumpangi apa ini namanya ini? Dokar kah? Apa ini? Bawa termos pula, termos air sama tas. Saya jadi ingat ada teman saya Waduh, kasihan bikin ini. partai. Saya tanya ngapain Si bikin Abah ini. partai. Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Pak Ketum. Bacakan hasil yang muncul nanti di ikot ya, karena ini adalah putusan secara elektronik. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan terbuat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, Tidak diterima ya. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. 342.000. Ini kejutan yang mereka harapkan. Apalagi ini orang satu ini. Ada aja kelakuannya dia ini. Guys, kalian harus baca nih. Nih, Apa tuh guys? PT UN Jakarta tolak gugatan PDIP soal penetapan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. Heeh. Kenapa tuh bang? Ayo, mau nyalain siapa lagi? Ayo. Pasti mau nyalahin Mulyono tuh, alias Pak Untung aja Jokowi. ya guys ya, Pak Mulyono sudah purna bakti. Kalau nggak pasti nih nyalain Pak Mulyono lagi nih, sudah kebaca. Pasti. Ya.
Ayo sekarang mau nyalain siapa? Ayo. Dan Nyalahin si kabarnya Sengkuni. penggugat juga dikenakan biaya perkara sebesar 342.000. 2000. Cemen lah ya soal itu, tapi soal muka ini mau taruh di mana ya kan? Iya, 300 bisa dibayar, Ayo, tapi punya muka lain ini siapa malu lagi? deh itu loh. Kita tunggu ya episode berikutnya ya. Pak Hasto apa kabar? Dedi Sitorus, Masinton Pasaribu, Nafi Tutulu, dan juga kader-kader yang lainnya. Gimana nih tanggapannya? Nangis gak tuh? Awas ya nyalain Pak Mulyono lagi, awas. Nggak ada sangkut pautnya lagi dengan Pak Mulyono, tahu nggak? Aduh, lega banget deh. Ini yang ditunggu-tunggu kemarin ini. Rasanya lega banget sekarang. Ternyata hakim PT UN benar-benar keren. Hormat Pak. Pembacaan hasil dari gugatan PDIP terhadap pencalon Gibran terhadap PT UN dibacakan hari ini. Itu artinya apa? Itu artinya hakim sudah sembuh. Makanya sudah dibacakan sembuh. hari ini. Rencananya kan kemarin tanggal 10, cuman hakim sakit. Ya, dan diprediksi sakitnya itu sembuh dalam 2 minggu. Jarang-jarang loh ada orang sakit bisa memprediksi kapan kesembuhannya. Padahal setahuku sakit, kecelakaan, maut itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi itulah hebatnya luar biasanya ya kan. Dan hasilnya ditolak. Ditolak ya guys. Kalau aku udah gak terkejut lagi. Dari tanggal 10 kemarin sebetulnya udah tahu aku hasilnya itu. Pasti ditolak. Dari gaya-gayanya kan bisa kalian lihat. Coba, digeser 2 minggu lagi. Tanggal 24. Lewat dulu pelantikan tanggal 20. Hanya orang bodoh yang berpikiran bahwa PT UN itu, gugatan itu akan diterima. Tapi lebih bodoh lagi orang yang menggugat. Dan orang yang menunggu. Coba apa kata si Guntur Romli ya? Saya berkeyakinan bahwa gugatan kami akan diterima. Karena ada 2. Yang pertama ya, sebagai penetap adalah waktu itu adalah Haji Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka sudah diberhentikan. Berarti ada pelanggaran. Yang kedua ya, penetapan KPU tidak berdasarkan peraturan PKPU yang baru. Kan begitu. Itulah keyakinan dia. Tapi maaf, keyakinanmu terlalu lari dari kenyataan. Lemah, udah gue bilang sama kau ya Romli, lemah karena apa? Coba bayangkan kalian ya, penetapan KPU itu tanggal 24 April. Nah orang ini menggugat di tanggal 20 ya. Kenapa mereka menggugat? Karena sudah dilihat itu pollingan. Udah dilihat ini udah gak tertolong lagi suaranya ini 16%. Karena 2 minggu berturut-turut nggak berubah itu posisi suara 16% aja. Maka mereka melakukan gugatan. Harusnya gugatan dilakukan sebelum tanggal 14 Februari, sebelum tanggal pertarungan pemilu. Ya. Ini orang udah habis Harusnya pemilu baru kalian seperti menggugat. itu. Tidak, ge. Di mana-mana Tidak, keluar ge. hasil pemilu yang digugat itu hasil pilpresnya, bukan pencalonannya. Lapet. Lapet. Apaan tuh Romi, lapet? banyak-banyak dulu belajar kau. Itulah kau pindah kau dari PSI ke PDIP, bukan makin pintar kau. Kali-kali bodohnya aja dulu. Coba bayangkan, pemilu tanggal 14 Februari, menggugat dia tanggal 20. Apa kekuatannya coba? 14 Februari bukan 12 Coba kalau Bang. misalnya Gibran kalah, yang menang dulu si Anies, berani nggak menggugat itu? Nggak pada digugat itu. Kalah apa? Kayaknya gak mungkin ya. Jadi kita berterima kasih kepada hakim ketua ya, karena bisa bisa memposisikan kapan hari sakitnya. Kami bersyukur kali Pak. Karena apa? Karena stabilitas politik ada di tangan Bapak beberapa waktu yang lalu. Karena orang PDIP ini sudah semakin menggila. Mereka berharap bahwasanya hasil PT UN itu menentukan Gibran dilantik atau tidak. Dan yang lebih goblok lagi, itu barisan Refli Harun dan juga teman-teman yang lainnya itu. Refli Harun dan Kenapa sejenisnya. PDIP yang berjuang di PT UN, orang itu yang berharap. Orang itu yang menyusun rencana, coba bayangkan kalian. Yang Kok berjuang bisa, PDIP. ya?
kalaupun contohnya Gibran tidak jadi dilantik, ya kan, paling tidak mereka mengajukan calon ataupun ya berharap lah, katakanlah berharap bisa kan begitu. Ini enggak, yang berjuang PDIP, yang berharap mati-matian orangnya si Anies. Kan error. Makanya aku bilang ya, coba kalian tengok dulu ya. Kalau bicara tentang PT UN ya, PT UN itu kan sekali, aku udah bosan sebetulnya menjelaskan ini sama orang ini. Iya. Kalau PT UN itu adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya, yang diurusi adalah masalah perselisihan administrasi, bukan perselisihan hasil pilpres. Kalau perselisihan hasil pilpres itu di MK. Nah, sekarang begini dulu ya. Apakah mungkin keluar putusan MK kalau di PT UN kemarin belum lolos? Secara administrasi Gibran tidak lolos, apa bisa dia mengikuti pemilu? Tidak mungkin kan? Itu bodoh namanya, aku bilang. Aduh, pengacara kalian itu kurang canggih itu. Kurang canggih, makanya aku bilang. Siapa ya pengacaranya? Siapa sih pengacara kalian? Tapi itu dia, secanggih-canggihnya Kayaknya pengacara. siapa ya? Si Tony analisa ya? politik dan juga Pengacara analisa Tony hukumnya itu. itu nggak masuk. Nggak masuk, boleh disangkut pautkan pun juga ke undang-undang mana nggak masuk. Minum dulu. Itu dia, tapi ya puji Tuhan alhamdulillah ya. Jadi PT UN sudah dibacakan bahwasanya hasilnya tidak diterima ya, dan Bapak Gibran Raka Buming Raka ya. boleh bekerja dengan nyaman. Dengan nyaman ya. Jadi sekarang kalian yang ada di PDIP itu mulai belilah kalian foto presiden dan wakil presiden ya. Udah bisa dibeli satu paket itu online beli online. Nggak usah malu-malu pasang fotonya si Gibran itu. Malu kalian gara-gara apa? Anak bawang itu di partai kalian kemarin. Bikinlah. Kan begitu ya. Begitu juga Anies Baswedan ya. Udah nggak usah berharap lagi. Karena apa? Game is over. Gitu Game dia, is over, ya. guys. Tapi salut loh aku melihat siapa ini si Anies Baswedan ini. Karena apa? Dari semua capres cuman dia yang hadir. Iya, cuma dia yang hadir. Ganjar nggak hadir, Mahfud nggak hadir, Imin hadir karena dia menteri. Jadi aku nggak bisa gue bayangkan bagaimana perasaannya si Amin Rais melihat cawapresnya Imin jadi menteri. Masa kalau dilihat orang ini jauh-jauhan ya kan, datang si Amin Rais begini kan, siapa si Anies, datang si Caimin. Ini masih lanjutan dengan video yang tadi ya guys. Aduh, datang si Anies Baswedan gini-gini aja. Kenapa aku percaya orang ini? Kok bisa aku percaya sama manusia yang satu ini? Tahu kalian, begitu ditanya wartawan, ya setelah kan di pelantikan kan dia hadir. Setelah selesai acara pelantikan, dijumpailah siapa ini di pintu keluar, si Anies Baswedan ini kan, ditanya wartawan, Pak, kenapa sih Bapak mau Pak menghadiri acara pelantikan? Tahu apa jawabannya? Pilpres kemarin menerima intervensi dari pemerintah. Kok intervensi sih? Jadi kemarin hasil Pilpres itu bisa dikatakan ya bukan sesuai dengan keinginan hati rakyat. Nah, tapi kita tidak bisa lepas tangan. Dan semua yang terjadi di hasil Pilpres kemarin itu jadi Berbelit-belit satu ya hal. jawabannya Anies. Dan saya hadir di tempat ini karena saya adalah insan yang bernegara. Insan Coba yang bayangkan kalian, bernegara. di putar-putarnya bahasa itu. Bilang aja lah maunya. Kalau aku jadi dia ya kan, Pak, kenapa Bapak mau menghadiri acara pelantikan Bapak Prabowo? Pengen lihat. Udah cukup itu aja. Nggak usah putar. Ciri khasnya memang kayak gitu. Tapi bisa dikatakan lebih selalu aku sama dia daripada Mahfud MD sama Ganjar Pranowo. Nggak datang orang itu. Iya. Nah gitu dong, tahu diri. Ya, iya sebagai yang kalah itu harus punya malu, datang ke tempat yang menang. Nggak kayak yang satu lagi. Bukan nggak tahu diri si Anies Baswedan. Dia hanya ingin menunjukkan bahwasanya ini loh Pak masih hidup. Kalau masih kurang Bapak kursi menteri, aku bersedia gitu. aduh. Emang ya dia kan? berharap Tapi begitu ya Bang? Juga, ini ngapain si Anies Baswedan di sini? Bukankah dia dibutuhkan dunia internasional? Pikiranku. Kok masih nongkrong ini di acara-acara nasional?
Padahal kata dokter Tipa, dia itu dibutuhkan dunia internasional. Dokter Tipa tanggung jawab dulu kok kalau ngomong. Dunia internasional yang mana? Aduh orang ini memang ya. Tapi begitu ya. Jadi gini loh. Kalau aku juga keyakinan dari kemarin itu bahwasannya hasil PT UN ya itu pasti ditolak karena sudah digeser-geser tanggalnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua hari ini ya aku pun juga menanti-nantikan ya. Tapi aku punya keyakinan hari ini bahwasannya putusan PT UN itu bakalan ditolak. Pasti. Dari mana? Dari mana aku tahu? Dari gaya-gayanya Gibran melakukan uji coba makan gratis. Artinya apa? Di situ dia sudah menunjukkan bahwasanya dia kerja sudah tidak dengan beban. Apakah dia tidak tahu bahwasanya PT UN sudah menolak putusannya siapa? PDIP? Tahu. Udah tahu dia. Makanya aku bilang terlalu bohong orang ini. Apalagi si Guntur Romli. Itu tahu kalian statementnya si Guntur Romli itu 2 hari yang lalu baru dia berkata bahwasanya saya yakin bahwasanya PT UN akan diterima. Orang biasanya kalau keluar dari sekolah negeri masuk ke sekolah swasta biasanya makin pintar. Ini kok makin bodoh. Guntur. Iya bodoh secara politik lah. Coba bayangkan kalian ya, pertandingan tanggal 18 Februari, minggu nggak tanggal 20 April. Tanggal 14, Bang. Kan? Makanya maafkan dulu ya, keyakinanmu itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Aduh. Ya, jadi itu dia. Ya, berarti inilah kenapa beberapa hari yang lalu ya, ketika di dalam acara pelantikan ya, semua kader-kader PDIP itu sorak-sorak gitu. Karena apa? Ya karena mereka itu udah gak peduli lagi. Bukan gak peduli lagi dengan keluarganya Jokowi, gak peduli lagi dengan masa depan mereka. Karena apa? Ya kan? Karena mereka udah tahu bahwasannya PT UN bakal ditolak. Efek 16%. Ya, jadi menjaga sopan santun pun juga udah gak ada gunanya lagi. Udahlah sesapa lah barbar lah sekalian pikirnya gitu. Aduh punya kau dari Dewan kok kayak gitu tipenya. Nampak kali ijazah beli. Sebagian. Dari mana pun tahu kalian cek satu-satu itu nggak ada, itu semuanya 100% murni ijazah asli itu. Asli memang tapi dibeli. Asli dibeli. Itulah tingkah laku. Kalau orang tingkah laku orang intelektual nggak mungkin seperti itu. Nggak ada keluar kata-kata gitu, nggak ada. Iya. Nggak ada. Makanya aku bilang ya, tolonglah dijaga untuk anggota Sangat dewan. memalukan ya. Nggak usah kalian malu sama Mencicikan. kami. Malu aja kalian sama orang yang milik kalian. Ya, karena apa? Kalian itu belum tentu kalian itu terpilih kalau nggak ada orang-orang yang seramak isi kepalanya sama kalian. Itu dia. Jadi kalau bicara PT UN udah selesai lah ya, udah game over ya. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Investor kami yang masa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun untuk pemimpin 13 sekaligus dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada. Teruntuk buat Bapak Amin Rais, mendingan sama daripada ngomong-ngomong gak jelas, nyebar fitnah, nyebar hoak, mendingan sama ikut jalan-jalan sama kami. Ya enggak, bro? Oke, salam waras, salam mobil sini. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah nonton video parodi yang sangat lucu dan kocak ya. Yang mana Amin Rais dibuat video yang sangat lucu untuk menghibur teman-teman ya. Jadi video ini hanya buat hiburan ya teman-teman. Video parodi Amin Rais yang lucu dan kocak, dan ada juga pernyataan-pernyataan dari pengajuan yang mana PDIP menggugat Gibran Raka-Buming Raka ke PT UN, dan hasilnya sudah diputuskan, yang mana PT UN memutuskan bahwa pengajuan gugatan PDIP ke PT UN hasilnya ditolak ya, jadi tidak terima ya, dan menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang resmi ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.